TK Bayangkari 1 bekerja sama dengan polisi lalu lintas mengenalkan hal-hal sederhana tentang aturan berlalu lintas. Pengenalan dilakukan dengan cara sederhana dan gembira. Biasanya sebelum memulai kegiatan tentang lalu lintas, anak didik diajak melakukan senam lalu lintas. Sudah? Siapa yang belum mandi? Oh, sudah. Rambu lalu lintas. Semangat pagi. Sekarang ikuti Om Agus ya. Menyebutkan Setelah melakukan senam lalu lintas, anak-anak TK Bayangkari dikenalkan dengan berbagai jenis kendaraan, rambu-rambu, dan aturan lalu lintas. Hal ini dimaksudkan untuk menanamkan tertib dan disiplin berlalu lintas sejak usia dini dengan harapan setelah dewasa benar-benar menaati aturan dan tertib lalu lintas di jalan. Masalah lalu lintas kita tanamkan sejak dini, bagaimana berlalu lintas untuk nantinya mereka menjelang ke dewasa lebih abdol, lebih mengetahui tentang masalah lalu lintasan. Kemudian juga tentu dalam hal ini juga masalah fisik, di mana mereka kita ajarkan juga sedikit-sedikit senam lain sebagainya untuk kesemangatan dan ketahanan daripada kondisi tubuhnya. Kita tentu mendukung penuh karena ini merupakan program dari kepolisian juga, baik secara infrastruktur, di mana bisa dilihat juga, kemudian juga guru-guru, kemudian juga lain-lain yang mendukung untuk kemajuan daripada TK Kemala Bayangkari ini. Selain pengenalan disiplin dan tertib lalu lintas, TK Bayangkari 1 Mataram sejak 2 tahun lalu mengembangkan program pengenalan dunia kewirausahaan kepada anak didik. Siapa yang nggak buka suara tuh? Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengenalkan dunia usaha sejak dini dan mengajarkan anak untuk belajar menghargai karya orang lain. Pengenalan kewirausahaan dilakukan dengan cara mengajarkan anak membuat berbagai jenis kue dan telur asin. Karya anak-anak TK ini kemudian dijual kepada para orang tua dan hasilnya digunakan berdasarkan kebutuhan anak. Hasilnya itu kadang kami belikan apa yang dibutuhkan oleh anak. Anak-anak nanti Bu Guru akan mengatakan, ini loh hasil kewirausahaan kita bulan ini, kita belikan apa ya. Kami komunikasi dulu Pak dengan anak-anak. Jadi nanti tergantung kesepakatan bersama mau dibelikan apa. Kalau telur asin kadang kita pakai makan bersama, setelah jadi telurnya dipakai kita makan sama-sama. Ini loh telur asin yang anak-anak buat kemarin gitu. Jadi mereka tahu prosesnya dari telur mentah bisa dimakan menjadi telur asin gitu Pak. Ya. Kita mendukung kegiatan yang membuat anak-anak untuk mandiri. Kami meningkatkan dengan program kewirausahaan, terus taman bacaan kami buka juga secara terprogram, bergilir dengan cara bergilir itu untuk memberikan pengetahuan kepada anak-anak.
Sebagai lembaga yang menaungi TK Bayangkari, pengurus daerah Kemala Bayangkari Nusa Tenggara Barat secara berkala melakukan kunjungan ke TK Bayangkari. Kunjungan ini untuk memastikan agar penyelenggaraan pendidikan di TK Bayangkari berjalan sesuai program pemerintah dan program yayasan. Kegiatan ini sekaligus memantau kelancaran kegiatan dan pemanfaatan semua sumber daya secara optimal, efektif, dan efisien. Selaku Ketua Yayasan Kemala Bayangkari melakukan pengawasan mengunjungi TK Kemala Bayangkari yang ada di daerah Nusa Tenggara Barat untuk mengetahui sejauh mana program belajar mengajar yang sudah dilaksanakan, apakah sudah sesuai dengan program Yayasan Kemala Bayangkari Pusat dan program-program pemerintah. Kemudian juga meningkatkan sumber daya manusia terutama untuk guru-gurunya dengan mengadakan pelatihan-pelatihan atau sosialisasi PAUD terpadu. Kemudian juga untuk kita membandingkan ke sekolah lain. Kemudian kita juga menjalin komunikasi dan kerjasama dengan instansi-instansi terkait, yaitu dengan Dikpora setempat, untuk dapat dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi di bidang pendidikan dan bantuan sarana dan prasarana. Selain pendidikan prasekolah, kegiatan lain yang dilaksanakan pengurus daerah Kemala Bayangkari Nusa Tenggara Barat adalah pembentukan pos KB terpadu. Kegiatan ini merupakan upaya turut serta dalam pembangunan sumber daya manusia sejak dini dalam membentuk karakter yang sehat dan berkualitas. Yang dilakukan di sini itu dilakukan 1 bulan sekali. Pelayanannya itu meliputi penimbangan, pemberian imunisasi, pemeriksaan ibu hamil, pelayanan KB, dan pemberian makanan tambahan bagi ibu dan balita. Untuk bisa membantu menyukseskan program keluarga berencana nasional dan kesehatan reproduksi, juga pembangunan kesehatan nasional, serta terwujudnya keluarga berkualitas 2015. Secara berkala, dilakukan kegiatan sosialisasi Bina Keluarga Balita bagi kader pos KB Kesehatan Terpadu Kemala Bayangkari se-Nusa Tenggara Barat. Kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pola asuh anak, serta meningkatkan keterampilan dan pengasuhan dan mendidik anak balita. Keberadaan pos KB Kesehatan Terpadu ini diharapkan dapat meningkatkan peran keluarga, terutama para ibu, kader, anggota Bayangkari, dan masyarakat sekitarnya terhadap tumbuh kembang anak balita sebagai generasi penerus bangsa. Kegiatan KB rutin di Posyandu yang ada di Brimob ini kita lakukan secara kontinu dan rutin. Selain memang melayani istri-istri daripada anggota Brimob atau Polri, juga dari luar juga. Mungkin tadi bisa lihat di dalam beberapa ibu-ibu senam hamil, itu banyak masyarakat sekitar sini ikut melaksanakan senam hamil. Kita secara nasional sudah ada kerjasama antara Kepolisian Republik Indonesia dengan BKKBN, tentu di breakdown ke Polda-Polda. Di sini leading sektor adalah Bitdokes, di mana Bitdokes melakukan kerjasama dengan BKKBN. Kita sebagai pihak kedua menyiapkan sarana prasarana, kemudian Bitdokes juga dengan dokter dari KBN menyiapkan alat-alat kontrasepsi dan sebagainya untuk melaksanakan pelayanan KB ini. Tentu kita harapannya bersinergis secara meningkat dengan BKKBN. Kita ingin juga melayani selain secara maksimal kepada anggota, juga kepada masyarakat, karena masih banyak juga masyarakat yang membutuhkan. Jadi mohon dukungan dari BKKBN untuk tetap
kita melaksanakan bersinergis melaksanakan KB Posyandu ini. Kegiatan yang dilaksanakan Yayasan Kemala Bayangkari Nusa Tenggara Barat merupakan wujud nyata peran serta dalam menyiapkan sumber daya manusia, generasi penerus yang cerdas, berdaya saing, dan berkarakter.